merupakan manifestasi, merupakan bukti nyata di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita beriman kepadanya, taat dan patuh akan seruan Allah melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah. Salam serta selawat semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dan ittiba pada al-haq itu sendiri. Mudah-mudahan jamaah Jumat rahimakumullah, kita yang hadir dan keluarga besar kita yang mungkin hari ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hadir melaksanakan sholat Jum'ah, kita dijaga dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa istiqomah, senantiasa teguh pendirian dalam melaksanakan atau dalam mempertahankan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena memang ucapan atau syahadat lain yang senantiasa kita ucapkan, mungkin kita yang Islamnya Islam keturunan karena keluarga, karena orang tua kita, karena leluhur kakek nenek kita sudah terdahulu atau mendahului memeluk agama Islam, ataupun hamba-hamba Allah, ataupun manusia yang mungkin saja mereka mu'alaf, mereka mengikrarkan dalam hati mereka untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, sepotong kalimat ini. Tapi perlu perjuangan kita semuanya, perlu bukti nyata untuk membuktikan apa yang sudah kita ikrarkan. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya menyatakan diri dalam hati saya bahwa saya dengan jasad saya menyatakan bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala aku bersaksi, tiada Tuhan yang berhak aku sembah selain hanya Allah, tiada lain yang patut kita menyembah hanya selain Allah, tiada orang lain, sesembahan lain selain hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada lain yang kita patut mintai pertolongan, hanya semata-mata gantungkan pertolongan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ini semuanya bisa dilaksanakan dan bisa diterapkan oleh manusia, khususnya umat Islam hari ini? Tentu ketika kita melihat di tengah-tengah kehidupan masyarakat Islam, mayoritas Muslim Islam Indonesia contohnya, masih banyak di antara Islam kita, masih banyak Islam yang hanya sekedar Islam identitas atau Islam di kartu penduduk. Sesungguhnya Islam yang sesungguhnya adalah Islam yang betul-betul taat dan patuh akan perintah Allah, Islam yang betul-betul memahami hakikat kehidupan Islam itu sendiri, sebagaimana hakikat diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dirinya. Allah ciptakan manusia dan jin sesungguhnya untuk beribadah kepadanya. Jemaah Jumat rahimakumullah, oleh sebab itu nikmat istiqomah, nikmat teguh pendirian dalam mempertahankan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah perlu kita perjuangkan, perlu kita memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nikmat akan teguh pendirian itu, teguh pendirian dalam al-jamaah, teguh pendirian dalam taat sami'na wa ata'na, teguh pendirian dalam menolak kebatilan dan kemaksiatan sami'na wa asa'na. Itu semuanya hanya karena kehendak dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu patut kita syukuri nikmat al-Islam itu sendiri, nikmat hidup berjamaah dan di bawah satu kepemimpinan, sehingga mudah-mudahan dengan hidup berjamaah dan di bawah satu pemimpin, nikmat itu bisa mengantarkan kita bebas dari azab
azab Allah Subhanahu wa taala, yaitu siksa api neraka. Sebagaimana ketika kita mubai'ah, kita ikrar atau janji setia mengangkat seorang pemimpin, di saat itu di penghujung senantiasa didoakan oleh para pendengar atau para ikhwan, para manusia, para orang-orang yang hadir pada kesempatan majlis tersebut. Allah alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Doa ini senantiasa didoakan oleh Rasulullah SAW ketika para sahabat-sahabatnya mengakui atau memasuki Islam, sahabat-sahabatnya yang bersahadat, yang disaksikan atau diterima oleh Rasulullah SAW. Doa-doa seperti yang sudah kita doakan, baik orang berdoa untuk kita dan kita berdoa untuk orang lain, ini juga butuh perjuangan sehingga siksa api neraka itu senantiasa jauh dari diri kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, Islam pada umumnya, hingga mereka jauh, kita semuanya jauh dari siksaan api neraka. Jemaah Jumat rahimakumullah, karena memang fenomena kehidupan umat Islam hari ini, kondisi kehidupan umat Islam hari ini bertubi-tubi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai ujian yang kurang lebih 2 tahun terakhir ini didatangi atau dengan wabah penyakit corona ini, berbagai ujian yang tidak bisa kita rasakan, yang tidak bisa kita hindari, maksud kami, yang tidak bisa kita pungkiri ada atau tidak adanya corona. Nyatanya hari ini berbagai lini, berbagai urusan ibadah dalam hal ini semuanya akan terganggu. Semuanya, mudah-mudahan sekali lagi, semua ujian yang datang itu tidak akan melunturkan, tidak akan mengurangi sedikit pun semangat kita, akidah kita, tauhid kita untuk senantiasa beribadah kepadanya. Walaupun bertubi-tubi aturan yang dibuat oleh pemerintah kita, mudah-mudahan sekali lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa adanya atau benar apa adanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita semuanya dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Namun jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah karena di tempat kita masih bisa bebas melaksanakan ibadah kepada Allah. Di tempat tercinta kita, Tanjung Pura dan sekitarnya, bebas melaksanakan sholat Jumat, bebas memandangkan tahmid, takbir, tahmid dan tahlil ketika memasuki awal Idul Adha kemarin. Namun ketahuilah bahwa saudara-saudara kita di tempat mayoritas di negeri tercinta ini, suasana yang begitu mencekam, misalnya yang kami rasakan ketika kurang lebih 1 bulan 2 hari di daerah minoritas Muslim Nusa Tenggara Timur. Mereka kesulitan untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mereka kesulitan untuk bisa mendapatkan tempat melaksanakan sholat Idul Adha, juga termasuk perintah berkorban. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mereka laksanakan sebagaimana termaktub dalam Quran surat Al-Kautsar. Itu pun momen-momen seperti itu pun sulit mereka lakukan dengan tenang, karena memang dengan berbagai peraturan manusia yang ada. Namun secara tauhid, namun secara akidah, umat Islam dan kita semuanya wajib menggantungkan, menyerahkan semuanya. Ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan semua permasalahan hidup kita, ujian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percaya berbagai problematika hidup yang ada, berbagai skenario atau berbagai makar yang ada,
Islam di persada bumi tercinta kita ini. Wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Di ayat yang lain di Quran surat As-Saff juz yang ke-28 surat yang ke-61, yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ketahuilah bahwa mereka hendak memakarkan cahaya agama Allah Subhanahu wa taala, itu al-Islam itu sendiri, dengan berusaha, dengan ucapan-ucapan mereka, dengan peraturan-peraturan yang mereka lakukan. Tetapi Allah tetap menjaga dan menyempurnakan cahaya Allah Subhanahu wa taala, meskipun orang-orang kafir membenci kita semuanya. Yakin dan percaya corona akan berlalu. Corona akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala apabila akidah kita, apabila tauhid kita yakin bahwa ini adalah ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kita semuanya. Ujian yang bertubi-tubi sebelumnya, berbagai ujian, peperangan di mana-mana, longsor di mana-mana atau musibah alam di mana-mana, angin puting beliung di mana-mana. Kami saksikan di daerah minoritas NTT dengan angin saroja mereka bahasakan, meluluh lantahkan negeri atau tempat atau provinsi NTT. Namun ketahuilah, ketika datang musibah itu Allah tetap selamatkan, sebagaimana musibah-musibah di daerah-daerah mayoritas lainnya. Rumah Allah tetap Allah selamatkan, masjid Allah tetap Allah jaga keutuhannya. Bukti nyata bagi orang-orang yang berpikir, bukti nyata bagi orang-orang yang mau menggunakan akal sehatnya. Kenapa kok rumah-rumah masyarakat diluluhlantahkan, sementara rumah Allah tetap berdiri kokoh di tengah-tengah musibah atau banjir melanda negeri atau daerah NTT tersebut. Sebelum-sebelumnya bagaimana Aceh, Padang, Pariaman, dan tempat-tempat musibah yang lainnya, rumah Allah tetap Allah jaga. Ayat ini membuktikan bahwa Allah punya kekuasaan di atas kekuasaan yang ada. Allah punya kekuatan di atas kekuatan manusia yang ada. Karena ketahuilah bahwa kita semuanya, makhluk yang ada baiknya di langit maupun di bumi, sesungguhnya itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dan pasrah hanya kepada Allah. Semoga corona ini berlalu dan semakin tinggi ketakwaan kita kepadanya. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jemaat rahimakumullah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada kita semuanya. Allah jaga hidayahnya itu al-Islam kepada kita semuanya. Kita sebagai pemimpin dalam keluarga, kita sebagai pemimpin di tengah-tengah masyarakat umum atau umat, kita sebagai pemimpin di tengah-tengah kekuasaan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Siapapun kita, sesungguhnya kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala di hadapannya. Makhluk yang tak berdaya walaupun kita yang begitu berderet. Makhluk yang sedikit ilmunya walaupun di tengah-tengah manusia menganggap bahwa ilmu kita adalah banyak. Makhluk yang tidak bisa berdaya walaupun kekayaan kita menumpuk. Sesungguhnya semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, amanah yang kita miliki
Sesungguhnya sekali lagi kita dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita. Pemimpin keluarga, pemimpin desa, pemimpin negeri ini, pemimpin dalam al-jamaah. Sesungguhnya sekali lagi tidak akan terlepas sedikit pun dari pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita bisa menjadi saksi, keluarga kita menjadi saksi atas kebaikan kita sebagai pemimpin dalam hidup dan kehidupan ini. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana syadidil ba'sa'i fi ikhwanikum fid din wa khususan fi masjid al-muflihun la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma anzil muslimin, Allahumma anzil mu'minin fi biladil Indonesia wa fi biladil Afghanistan wa fi biladil Suriah wa fi biladil Rohingya wa fi biladil Rohingya Cina wa fi biladil Palestina wa Masjidil Aqsa khassa. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.